Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Omnas, selamat datang kembali di channel YouTube Catatan Omnas. Pada video kali ini kita akan membahas materi perkuliahan Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Pertemuan 3 Bagian 2. Adapun pokok bahasan kita kali ini adalah sebagai berikut. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjut, bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya ya. Subscribe ya. Baik, kita langsung saja masuk ke pokok bahasan kita kali ini, yaitu metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data sering disalahartikan dengan metode penelitian. Jadi, tidak sedikit yang menganggap bahwa metode pengumpulan data adalah metode penelitian. Padahal ini adalah dua hal yang berbeda, di mana metode penelitian adalah cara atau teknik penelitian yang dilakukan atau bagaimana bentuk penelitian yang dilakukan. Contohnya metode deskriptif, metode komparatif, asosiatif, kualitatif, kuantitatif, dan lain-lain. Nah, seperti itu. Sedangkan metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Nah, jadi sekali lagi, cara atau teknik untuk mengumpulkan data, yang mana data ini nanti digunakan oleh peneliti untuk mendukung metode penelitian yang digunakan. Nah, seperti itu. Jadi bisa dikatakan bahwa metode pengumpulan data bagian dari metode penelitian. Ya, kurang lebih seperti itulah ya. Nah, sekali lagi disampaikan bahwa metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan data. Nah, pengumpulan data ini dilakukan untuk memperoleh fakta atau informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Nah, jelas ya? Selain sering disalahartikan dengan metode penelitian, metode pengumpulan data juga terkadang disalahartikan sebagai instrumen pengumpulan data. Nah, ini juga keliru ya, karena metode pengumpulan data adalah caranya atau tekniknya, sedangkan instrumen pengumpulan data adalah alat yang digunakan pada saat melakukan pengumpulan data. Nah, seperti itu. Jadi instrumen pengumpulan data ini malah bagian dari metode pengumpulan datanya. Nah, seperti itu. Nanti akan kita bahas ya, supaya lebih jelas. Subscribe ya. Terdapat berbagai macam metode pengumpulan data. Pada video kali ini kita akan bahas beberapa di antaranya, dan kita mulai dari metode yang pertama, yaitu metode observasi. Metode observasi adalah metode yang dilakukan dengan pengamatan. Jadi observasi ini dilakukan oleh peneliti dengan mengamati objek penelitian sebagai bahan penelitiannya, di mana pengamatan ini bisa dilakukan dengan berbagai indera yang kita miliki, baik itu indera penglihatan, pendengaran, indera peraba, dan lain-lain. Yang penting disesuaikan dengan objek yang diamati, itu saja. Dan jangan lupa, hasil pengamatan ini wajib didokumentasikan ya dengan alat dokumentasi, baik itu alat rekam secara elektronik atau digital, contohnya seperti kamera untuk merekam gambar dan video, atau voice recorder untuk merekam audio. Nah, seperti itu. Gunakanlah alat rekam yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi dari objek yang diamati, agar hasil rekaman atau hasil dokumentasi nanti dapat menghasilkan data yang diolah kembali, sehingga kita tidak perlu melakukan pengamatan yang berulang-ulang pada objek penelitian. Cukup dengan mengamati hasil dokumentasi atau rekamannya saja. Contoh penerapan metode observasi ini adalah dengan melakukan pengamatan pada suatu kegiatan atau proses bisnis yang sedang berlangsung di suatu objek penelitian. Misalnya, sobat sedang meneliti suatu perpustakaan, maka sobat bisa mengamati aktivitas apa saja yang sedang berlangsung di perpustakaan tersebut. Misalnya, sobat ingin mengamati proses bisnis atau prosedur pendaftaran anggota baru, maka amati dan rekamlah aktivitas pendaftaran anggota baru tersebut
dari awal hingga selesai. Nah, hasil rekaman ini nanti bisa digunakan untuk mengilustrasikan kembali kegiatan ini pada laporan penelitian yang sobat lakukan. Kemudian metode pengumpulan data yang berikutnya adalah wawancara. Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab. Tanya jawab ini bisa dilakukan secara langsung, tatap muka, atau dilakukan secara online atau daring. Mengingat masa pandemi saat ini, ia disesuaikan saja. Misalnya narasumber berkenan untuk melakukan tatap muka, itu lebih baik. Namun jika narasumber tidak berkenan, maka bisa dilakukan secara online atau daring. Bisa lewat telepon atau video conference dan sebagainya. Dan tentu saja hasil wawancara ini wajib didokumentasikan atau direkam agar nanti dapat dirangkum sehingga data yang diperoleh dapat diolah menjadi informasi yang dibutuhkan. Kapan wawancara wajib dilakukan? Wawancara wajib dilakukan jika pada saat kita melaksanakan observasi atau pengamatan terdapat prosedur-prosedur atau aktivitas-aktivitas yang tidak kita pahami, yang tidak kita ketahui, maka tentu saja harus kita tanyakan kepada yang bersangkutan, yaitu narasumbernya. Nah, siapa yang menjadi narasumber? Apakah narasumber ini harus pimpinan dari suatu organisasi, instansi, atau perusahaan? Jawabannya tidak. Lalu, siapakah yang lebih utama menjadi narasumber pada sesi wawancara ini? Yang diutamakan menjadi narasumber pada sesi wawancara adalah orang yang terlibat langsung pada suatu aktivitas atau prosedur yang terdapat pada objek penelitian tersebut. Misalnya contoh yang tadi, sobat mengamati prosedur pendaftaran anggota baru pada suatu perpustakaan. Subscribe ya. Boleh saja sobat mewawancarai kepala perpustakaan, karena secara garis besar tentu saja kepala perpustakaan mengetahui bagaimana prosedur pendaftaran anggota baru pada perpustakaan yang dipimpinnya kan. Namun terkadang yang namanya pimpinan biasanya kan jarang di tempat ya. Bukan berarti yang bersangkutan malas datang ke kantor, bukan, tapi biasanya memiliki jadwal yang padat untuk menghadiri pertemuan-pertemuan. Nah, seperti itu. Ketika hal itu terjadi, maka petugas yang terlibat langsung pada suatu prosedur itu dapat kita jadikan narasumber. Dalam hal ini, contoh pendaftaran anggota perpustakaan tadi, maka petugas perpustakaan atau pustakawan bisa kita jadikan sebagai narasumber. Lagi pula, pada saat melakukan pendaftaran anggota perpustakaan, kan memang pada pustakawan itu ya, calon anggota mendaftarkan diri. Nah, seperti itu. Jadi, hal ini bisa dilakukan. Metode yang ketiga adalah metode kuesioner. Seperti namanya, kuesioner adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membuat daftar pertanyaan tertulis, yang mana daftar pertanyaan ini nanti ditujukan kepada responden. Responden ini siapa? Responden adalah orang-orang yang terlibat pada suatu prosedur tadi ya. Jika dari hasil observasi dan wawancara sobat merasakan masih terdapat kekurangan data-data yang dibutuhkan, maka kuesioner adalah salah satu metode yang paling tepat untuk menambahkan data-data agar dapat digali informasi lebih banyak terkait prosedur-prosedur atau proses bisnis yang berlangsung pada objek yang sobat teliti. Pertanyaan-pertanyaan yang kita buat boleh berupa pertanyaan terbuka dan boleh juga pertanyaan tertutup. Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang jawabannya kita bebaskan kepada responden untuk menjawabnya, jadi sesuai persepsinya masing-masing. Sedangkan pertanyaan tertutup adalah pertanyaan yang jawabannya kita tentukan, sehingga responden tidak bisa memilih jawaban selain jawaban yang kita sediakan. Ya, bentuknya seperti pilihan ganda gitulah ya. Dan tentu saja jawaban-jawaban dari responden atas pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan melalui kuesioner ini dirangkum agar nanti datanya dapat diolah sehingga menghasilkan informasi yang kita butuhkan untuk mencapai tujuan penelitian kita.
Dan salah satu metode pengumpulan data yang paling sering digunakan juga adalah metode studi literatur. Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data pustaka, yaitu membaca dan mencatat literatur-literatur yang ada, serta mengolah data-data tersebut untuk menjadi bahan penelitian. Sumber pustaka ini umumnya berasal dari buku ataupun hasil penelitian sebelumnya oleh peneliti lain atau oleh para ahli, yang mana hasil penelitian mereka sudah didokumentasikan serta dipublikasikan di jurnal-jurnal ilmiah. Pada bahasan sebelumnya, di video-video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai kutipan. Nah, pada studi literatur ini, data pustaka yang kita kumpulkan inilah yang disebut dengan kutipan, di mana tadi sudah disampaikan bahwa sumbernya berasal dari buku atau dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh para ahli, dan hasil penelitian mereka sudah didokumentasikan dan dipublikasikan. Tujuan diterapkannya metode studi literatur ini tentu saja seperti yang sudah disampaikan pada bahasan kutipan, yaitu untuk melakukan penegasan terhadap teori-teori yang kita gunakan di penelitian kita, agar data-data dan informasi-informasi yang kita tampilkan terkait dengan literatur tersebut dapat dinyatakan data atau informasi yang valid. Subscribe ya. Dan metode pengumpulan data terakhir yang akan kita bahas pada video kali ini adalah metode dokumen, di mana metode dokumen ini adalah metode yang dilakukan dengan cara mengambil data, baik itu data tertulis maupun data elektronik, dari suatu lembaga atau institusi. Tujuannya adalah sama seperti studi literatur tadi, sebagai pelengkap atau penegas dari teori-teori atau ide-ide atau gagasan-gagasan yang kita ungkapkan dan atau kita sampaikan di dalam penelitian kita, sehingga data-data dan informasi-informasi yang kita sampaikan dalam penelitian kita dapat dinyatakan valid. Baik, kita lanjut ke pokok bahasan yang berikutnya, yaitu sumber data. Dari tadi kita sudah membahas bagaimana cara mengumpulkan data, ya kan? Metode pengumpulan data. Kali ini kita membahas sumbernya. Berdasarkan cara memperolehnya, data diklasifikasikan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Nah, kita akan bahas satu persatu, mulai dari data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti. Nah, data ini bisa diperoleh menggunakan metode-metode yang tadi sudah kita bahas, diantaranya adalah metode observasi, metode wawancara, dan metode kuesioner. Data primer bisa juga diperoleh melalui percobaan-percobaan atau eksperimen-eksperimen dan lain sebagainya. Intinya yang diperoleh secara langsung oleh peneliti pada saat melakukan penelitian. Nah, data primer ini tentu saja adalah data yang nantinya akan menjadi bahan penelitian itu sendiri, di mana dari data-data tersebut akan diolah menjadi suatu informasi sehingga dapat dilakukan pendalaman pada permasalahan yang diteliti. Nah, tentu saja dari permasalahan-permasalahan yang ada nanti akan menjadi acuan agar nanti dapat dihasilkan solusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Dan klasifikasi data yang kedua berdasarkan cara memperolehnya adalah data sekunder. Data sekunder ini adalah data yang diperoleh dari sumber kedua, atau bisa dikatakan diperoleh secara tidak langsung. Artinya, tanpa mengumpulkan data secara langsung, data sekunder ini memang sudah tersedia dan bisa langsung digunakan begitu saja. Contoh data sekunder ini bisa berupa dokumentasi dari suatu lembaga, institusi, atau nilai-nilai statistik. Dan seperti yang sudah dibahas sebelumnya, pada metode pengumpulan data dokumen, data sekunder inilah merupakan hasilnya, di mana tadi sudah disampaikan bahwa pada metode pengumpulan data dokumen, peneliti mengambil data berupa dokumen tertulis maupun elektronik dari suatu lembaga atau institusi. Nah, begitu kan metode pengumpulan data dokumen. Nah, data sekunder inilah hasil dari penerapan metode pengumpulan data dokumen tersebut.
Dan seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa data sekunder ini merupakan data tambahan atau data pelengkap saja, sehingga dapat menjadi penegas atas teori-teori atau gagasan-gagasan dari data-data dan informasi-informasi yang kita tampilkan, yang kita sampaikan pada laporan penelitian yang kita lakukan. Oke, itu dia pemaparan materi perkuliahan analisis dan perancangan sistem informasi pertemuan 3 bagian 2. Semoga dapat dipahami dengan baik ya. Jangan lupa like video ini dan tinggalkan komentar agar kita dapat berdiskusi lebih lanjut terkait materi-materi yang kita bahas pada video kali ini. Dan jangan lupa share video ini ke media sosial sobat agar teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan manfaat dari video-video yang ada di channel YouTube ini. Video ini akan berlanjut ke bagian 3. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.